Teman-teman, namaku Alexander Julian. Izinkan aku untuk melanjutkan kisahku bersama Levi. Cintaku di kampus Bandung. Waktu itu di kampus, aku bersama teman-teman tim basketku sedang bermain. Dalam keseruan permainan itu, tiba-tiba Robby berhenti dan menunjuk keluar lapangan. Dia memberitahukan sesuatu. Lihat cuy, itu ada yang datang. Aku yang baru saja akan protes tidak melanjutkan karena aku mendengar nama seseorang yang telah membuatku kacau akhir-akhir ini. Dengan cepat, aku berbalik melihat keluar lapangan. Di sana aku melihat Levi sedang berjalan dari arah tempat parkir. Dia kembali. Akhirnya, aku yang beberapa hari belum cukup berani untuk menghubunginya. Pertama, karena aku tidak ingin mengganggunya yang mungkin sedang fokus. Karena ibunya sedang sakit. Dan kedua, aku akui bahwa aku sedikit takut. Aku masih belum berani. Aku masih khawatir. Kali ini dia akan menolakku. Teman-temanku yang sedang bermain basket terhenti dan seperti biasa mereka mengolok-olok, membuli Levi. Kata-kata kotor semua keluar dari mulut mereka. Aku bersumpah, makhluk yang satu ini memang yang paling menyebalkan di antara semua teman-temanku. Robby, yang dari tadi begitu kasar membuli Levi, meskipun tidak secara langsung. Aku hanya melambai dengan handuk kecilku dengan alasan bahwa aku lelah. Akhirnya, aku pun mengakhiri permainanku. Seperti biasa, itu adalah caraku untuk tidak ingin terlibat dengan obrolan aneh teman-temanku. Setelah selesai minum dan istirahat sebentar, lalu aku berdiri sambil memakai tas punggung. Teman-teman, aku pergi dulu ya, kataku sambil melambaikan tanganku pada teman-temanku. Mereka menanggapi dengan menerikai aku, tapi aku gak peduli itu. Aku juga sebenarnya penasaran. Apakah Harlan dan William benar-benar membereskan semuanya? Semua sandiwara ini. Di dalam kelas,
Dara menyambut kedatangan Levi. Levi Andra, masih berani ke sini? Sapa Dara. Dara tersenyum, tapi cenderung menggodanya. Aku ingin bertemu sama Harlan. Ya, mau ngapain? Kamu mau menginginkan hal-hal yang berbeda seperti waktu itu yang sudah kamu lakukan sama William? Tanpa ragu, Dara langsung menyudutkan Levi. Beberapa teman-teman di sana diam memperhatikan mereka. Dan Levi tahu, sepertinya orang-orang ini telah terpengaruh oleh kabar yang telah menyebar di kampus ini. Pandangan mereka padanya berbeda dari sebelumnya. Levi pun akhirnya menjawab, "Enggak, aku perlu." Levi menjawab singkat dan tidak ingin memperpanjang jawabannya. Akan sangat tidak menyenangkan jika dia menyajikan omongan pedas Dara. Kamu sepertinya lebih suka tipe Kak Willy ya, daripada Harlan. Celetu Dara. Ya Tuhan, Dara keterlaluan. Perhatian langsung berpindah pada perdebatanku dengan Dara. Semuanya mungkin bisa paham sekarang jika Dara memang bermasalah dengan Levi. William di sini memang hanya orang yang bisa dibilang dimanfaatkan karena kebetulan sangat keberatan sudah disandingkan menjadi kandidat calon ketua senat bersama dengan Levi. Aku yang waktu itu ingin membantu dan mensupport Levi. Tanpa banyak berpikir dulu, aku menyahut Dara dengan telak. Levi itu pacarku. Perempuan itu terkejut. Orang-orang di sekeliling kita, dan tentu saja Levi. Dia pasti tidak menyangka aku akan mengungkapkan semuanya di sini. Bohong, seru Dara. Tidak mau terima. Aku malah tersenyum kecut. Aku benar-benar sudah tidak peduli. Biar saja teman-temanku sekarang mungkin sedang berkasak kusuk di belakangku. Orang-orang di sini juga mulai memandangku dengan tidak percaya sekaligus aneh. Lex, kamu jangan bercanda, kata Levi yang terlihat semakin tidak nyaman sambil berusaha melepaskan tanganku di pundaknya. Tapi aku malah menarik badannya dengan kedua tanganku dan memeluknya tanpa ragu. Sebelum Levi sempat berontak lagi, aku cepat menyentuh dagunya agar menghadapku dan aku mencium bibirnya. Suara terkejut di sekelilingku semakin terdengar. Beberapa kasak-kusuk mulai ramai. Aku tidak mau tahu bagaimana wajah Dara sekarang. Aku sudah positif jatuh cinta pada Levi. Dan aku tidak mau siapapun mengganggu itu. Levi terlihat lebih kurus daripada terakhir aku melihatnya.
Padahal hanya beberapa hari aku tidak bertemu dengannya. Tapi jujur, sudah terlalu lama dan terasa sudah sangat lama. Aku mengerti kenapa dia bisa seperti ini. Kondisi ibunya pasti membuat dia stres. Ditambah lagi oleh sikapku yang seperti orang brengsek waktu itu. Kamu kurusan, Lev. Aku membuka percakapan lebih dulu. Setelah beberapa saat kita saling terdiam. Mataku melihat, memperhatikannya. Dia memang jadi agak kurus, tapi sama sekali tidak mengurangi ketampanannya. Dia masih sama, tetap manis dan membuatku berdebar. Oh ya, Lev. Gimana kabar mama kamu? Aku bertanya lagi sebelum dia sempat menyahutku. Aku baru ingat, aku belum menanyakan tentang keadaan ibunya. Terima kasih, Lex. Alhamdulillah, mama udah sadar dan baikan. Oh, syukurlah kalau keadaannya sudah membaik. Lev, aku ingin meminta maaf atas perlakuanku. Aku yang sudah memakimu, tidak mau mendengarkan kamu. Aku seperti manusia yang tidak beradab. Bentar. Kok kamu bisa tahu kalau mamaku lagi sakit? Iya, Lev. Aku dikasih tahu Bikmar. Levi pun akhirnya mau menoleh dan melihat kepadaku. Untuk pertama kali. Setelah hampir bermenit-menit kami duduk bersebelahan. Masalah di Senat sudah diselesaikan oleh Harlan yang langsung mengambil inisiatif untuk mengadakan meeting dadakan. Di sana, Dara dan William pun harus mengakui kebusukan mereka. Daripada mendengarkan lagi semua pembahasan yang sudah membuatku muak itu, aku lebih baik mengajak Levi untuk berduaan saja. Jadi, waktu itu kamu ke rumah, Lex? Iya, Lev. Setelah aku marah-marah sama kamu, jujur, aku malah jadi gak nyenyak tidur. Dan akhirnya aku putuskan untuk datang ke rumah kamu. Ternyata kamu tidak ada di rumah. Justru aku ketemu dengan Bikmar. Bikmar cerita kalau kamu lagi di Kalimantan karena mama kamu kecelakaan. Kenapa sih, Lev? Kenapa gak bilang sama aku? Gimana aku mau bilang sama kamu? Kamu yang udah emosi banget dan terus mojokin aku waktu itu. Aku langsung diam, tidak bisa membantah. Memang benar-benar brengsek aku waktu itu. Dan aku menyesalinya. Aku jadi ingat nasihat Mbak Lydia. Aku harus meminta maaf dan mengungkapkan juga perasaanku. Ini mungkin saatnya.
Maafin aku, Lev. Aku udah jahat sama kamu. Aku udah bener-bener brengsek. Aku gak bisa nempatin omonganku sendiri buat jadi pacar yang baik. Kamu memang berhak buat gak maafin aku, Lev. Tapi aku gak mau kamu benci sama aku. Kamu boleh balas aku dengan cara apapun. Tapi please, jangan benci sama aku ya. Untuk pertama kalinya di sepanjang usiaku, aku memohon-mohon seperti ini pada seseorang. Orang yang awalnya tidak begitu aku kenal baik. Dan tidak pernah aku duga akan menjadi penting bagi hidupku. Bahkan perempuan-perempuan yang aku suka di masa lalu pun tidak pernah ada yang sampai membuatku ingin memohon pada mereka. Hanya dia, Levi, laki-laki manis di hadapanku ini, yang pertama dan satu-satunya. Gak usah khawatir, Lex. Aku gak mungkin benci sama kamu, kata Levi. Aku baru berharap agar ada sesuatu yang menelanku saja waktu itu daripada Levi tidak mau menanggapi permintaan maafku. Jadi kamu maafin aku. Levi tersenyum. Kamu mungkin memang udah salah, Lex. Tapi kamu gak perlu minta maaf sama aku. Aku tertegun. Dadaku berdebar kencang dengan tidak menyenangkan. Kalimat Levi barusan itu sangat dingin. Oke, ini memang resiko yang harus aku ambil seperti yang disampaikan oleh Mbak Lydia. Aku mungkin tidak akan bisa dengan mudah mendapatkan maaf darinya. Wajar, karena aku sudah sangat keterlaluan. Terus apa yang harus aku... Makasih ya. Kamu udah bantuin aku tadi. Potong Levi sebelum aku menyelesaikan kalimatku. Sebelum aku ingin bertanya apa yang harus aku lakukan agar kesalahanku itu bisa kutebus. Makasih buat apa, Lev? Itu tugasku. Aku sudah janji sama Tante Mona mau jagain kamu. Levi tertawan pelan. Akhirnya sejak tadi dia hanya berekspresi datar. Senyumnya yang manis itu ternyata masih bisa aku nikmati. Kenapa kamu ngetawain aku? Tanyaku pada Levi. Aku gak ngetawain kamu, Lex. Cuma yang kamu lakukan tadi, menurutku itu gila, Lex. Yang mana sih? Pas aku cium kamu di depan teman-teman. Levi masih tertawa kecil sambil mengusap rambut halusnya. Kamu terlalu nekat, Lex. Aku gak pernah nyangka. Lev, asal kamu tahu, aku sendiri juga gak menyangka kalau aku bakal sejauh ini sama kamu. Levi berhenti tertawa dan kali ini memandangku dengan serius. Dia melihatku karena aku sudah lebih dulu menggunakan nada serius di suaraku. Aku pun membalas memandangnya.
mencoba meyakinkannya jika perkataanku bukanlah sekedar kata-kata saja. Aku mengatakan dari hatiku yang sudah aku gabungkan dengan logikaku, serta berdasarkan kesadaranku yang penuh. Kali ini aku sudah positif. Aku jatuh cinta dan menginginkan kamu. Aku tidak mau kehilangan dia. Aku sayang sama kamu, Lev. 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya. Selama beberapa detik kami hanya terus saling memandang. Dia tampak terpana. Mungkin masih tidak bisa percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Pokoknya aku gak mau kehilangan kamu, Lev. Aku pun menambahi, meski dengan debaran yang semakin tidak karuan di dadaku. Cemas setengah mati. Tapi Levi hanya diam. Dia hanya memandangku. Come on, Levi, say something. Jangan buat aku merasa jadi orang idiot di sini. Levi mengerjapkan mata lalu malah memalingkan wajahnya lebih dulu. Dia sepertinya sedang gugup juga. Apa pernyataanku terlalu luar biasa? Terlalu mengejutkan? Atau justru terlalu konyol? Lev, kamu gak pengen ngomong sesuatu, Lev? Nil, kamu serius? Tanya Levi tiba-tiba sambil melihat kembali kepadaku. Aku gak pernah seserius ini sebelumnya. Perlahan, senyuman kembali terulas di bibirnya. Senyuman yang selama ini ingin aku lihat, dan kalau boleh aku ingin miliki. Aku gak lagi mimpi kan, Nil? Tanya dia lagi. Daripada menjawabnya, aku pun memilih untuk menarik dia ke dalam pelukanku. Biar dia bisa merasakan langsung jika ini nyata, bukan mimpi. Dia cukup terkejut, tapi tidak mengelak. Lagi pula, dia memang tidak akan pernah menang adu kekuatan denganku. Badan dia lebih kecil. Diam-diam, aku menyentuh pipinya dengan tanganku untuk mencubitnya. Sakit, Nil. Seru Levi kaget dan berusaha melepaskan dekapanku. Tapi tidak aku lepaskan. Aku tertawa. Sakit. Tanyaku pula dengan jahilnya sambil meregangkan dekapanku agar bisa melihat wajahnya. Dia menatapku sebal sambil mengusapkan pipinya ke pundakku. Aku pun kembali menyentuh pipinya, mengelus pelan tempat yang tadi aku cubit. Kami jadi saling menatap dengan jarak yang begitu dekat. Suasananya mendadak romantis. Kangen yang aku tahan selama beberapa hari terakhir ini sudah tidak bisa aku abaikan lagi. Dengan menggenapkan keberanian, aku mulai mendekatkan lagi wajahku dengannya. Levi ternyata langsung memejamkan matanya.
Dan itu semakin membuatku tidak ragu untuk menciumnya. Lalu kami pun berciuman, menyalurkan rasa rindu yang sudah kami tahan berhari-hari, sekaligus menyatukan perasaan yang sudah sepenuhnya sama. Dia menyukaiku. Begitupun aku. Aku sangat menyukainya. Tidak ada pikiranku untuk sekedar mencoba-coba lagi. Tidak ada pula rasa penasaran yang ingin aku penuhi. Aku sudah benar-benar yakin bahwa dia adalah orang yang paling aku sayang.